dokter diperkenankan untuk menjawab. Ya, baik, tadi juga di tengah-tengah saya menjelaskan, saya juga sudah sampaikan bahwa kalau nih kita berhadapan dengan teman-teman sejawat atau dokter atau ahli-ahli kesehatan yang memang terbiasa pola pikirnya berdasarkan jurnal atau evidence base-nya itu berdasarkan jurnal. Memang kami dokter-dokter karena terbiasa dengan sistematika pemikiran seperti itu, ya. Jadi harap dipahami juga karena terbiasa memang supaya dokter sebagai dokter ini nggak main-main juga ya, sebagai seorang dokter kan jadi banyak banget kaidah-kaidah yang harus dipatuhi agar tidak malpraktek kan gitu ya. Nah, jadi tadi sikap yang Dokter Lala sudah sampaikan bahwa kalau memang orang atau siapapun yang kita informasikan atau istilahnya presentasikan, mereka sudah blocking, sudah denial, ini kita tidak usah memaksa. Apa? Ya, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, kalau perlu mungkin ada masukan dari ya orang-orang tersebut, kalau kita terima seperti itu. Ya, tentu ada mungkin sedih atau kekecewaan atau khawatir atau mungkin tadi ya terus ragu, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat kecewaku ini ya Allah, angkat sedihku. Jadi kita sendiri pada saat kita melakukan sesuatu, ya jangankan alat kesehatan MCI, apapun ya, obat kah, apalagi yang baru-baru kah, atau mungkin teknik-teknik baru, ya teknik konseling baru, teknik terapis baru kan. Kalau kita bicara pada orang-orang yang memang senang dengan base-nya itu adalah jurnal, itu tadi ya mereka akan menolak, tapi ya kita mendapatkan amalan atau mendapatkan satu ibadah lain adalah memanage emosi kita tadi. Astagfirullah, angkat ya Allah sedihku ya Allah, mohon petunjuk lagi ya Allah. Nah itu justru malah kita dapat hikmahnya yang luar biasa gitu, berhadapan dengan orang-orang yang menolak atau paling tidak meremehkan. Tapi sekali lagi karena jadi MCI yang mungkin dimanapun ya, karena itu tadi ada perbedaan pikiran, perbedaan kaidah-kaidah yang dia kuasai dan sebagainya. Sudah kita istiqomah. Ya, tahu ya. Saya juga membacanya pro kontranya. Yang tadi saya sampaikan, yang diterima sudah secara global atau universal di tenaga kesehatan atau di dokter-dokter itu yang bioglas yang dimasukkan sebagai implannya tulang dan gigi. Kalau itu sudah nggak ada pro kontra. Tapi itu kan bayangin ya, itu kan 69 ditemukan. Oke. Pro kontra nggak ada baru di tahun 2000-an. Terobosan baru. Ya, itu kan berjalan 50 tahun juga kan. Artinya, kalau sekarang terobosan bioglasnya dalam bentuk bukan implan, tetapi ya ada satu benda di luar tubuh yang kemudian tadi kita dekatkan pada tubuh kita dan sebagainya, kita supaya kita juga ya memahami bahwa sebagai sebab kauninya kita masih bisa pakai yang pengalaman atau yang empiris tadi. Ya, seperti Bunda Eri tadi cerita ya, manfaatnya jelas kok kelihatan gitu. Ya, apalagi kalau misalnya yang kasus-kasus yang dikompres air yang dimasukkan bioglas mini ya, ada kan gitu ya, dikompres ya. Di luka kan itu ya, secara empirik kan jelas kelihatan. Nah, makanya atau pakai senter itu ya perkuat dengan mungkin kita ya mengobservasi sendiri ya foto before and afternya. Itu masih ranah sebab kauninya tuh masih diterima itu. Gitu. Karena bisa jadi kesepakatan nanti teman-teman sejawat nanti ya 50 tahun setelah ini. Masih kuat? Jelas secara ya produk ini kan memang bukan di Indonesia yang bikin kan, tapi tentunya kita berbaik sangka juga para ilmuwan-ilmuwan yang membuatnya kan nggak asal-asalan kan gitu. Kalau saya mah gitu kan nggak asal-asalan mereka, walaupun mungkin misalnya ada aspek ekonomi atau bisnisnya ya karena ada biaya operasional ya juga. Iya, itu kan ada biaya operasi bentuknya cakep,
orangnya cakep gini, cantik kan nggak berlebihan kan? Masya Allah. Misalnya bukan batu yang kita taruh di sini kan, hal itu berlebihan. Iya. Kalau apalagi perempuan kan, ini kan jadi cantik juga kan, misalnya gitu kan nggak berlebihan Iya, juga luar gitu. biasa. Jadi kan kaidah, Apalagi yang pakai ibu dokter itu cantik semua. itu kan kaidah dalam Al-Quran kan yang penting tak berlebihan. Ya tidak dosa, makanya kita mohon ampun ya Allah, mohon ampun ya Allah, saya pakai ini ya Allah, mudah-mudahan ini wasilah darimu. Kan gitu caranya, cara mensikapinya. Udah, jadi kalau memang ada yang belum, nah ini ya sudah nggak apa-apa, kita doakan. Yang penting kita justru jangan sampai kita yang marah, jangan sampai kita yang dendam. Nanti gara-gara marah, dendam, gara-gara presentasinya nggak terima, sakitnya karena itu lagi.